warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Amanah Bapak Haji Herudin beserta Ibu, yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Muslimat Al-Amanah Ibu Hajah Sri Mariati, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Mansur, yang kami muliakan Al-Ustadz Bapak Abdul Majid, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah kita selalu mendapat rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata dan rasa yang layak diungkapkan dari lubuk hati yang paling dalam kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat yang berkesinambungan baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam satu majelis ilmu yang kita laksanakan 2 pekan sejak malam Jumat. Dan tak lupa salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemilik mujizat dan syafaat yang kita sama-sama nantikan di yaumil akhir. Salawat dan salam pula kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita memulai acara ini, mari kita buka bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan melalui taklim ini kami telah menyiapkan beberapa rangkaian acara, antara lain setelah diawali dengan kata pembuka, kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah, kemudian sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan tausiah dan diakhiri dengan doa penutup. Hadirin yang kami hormati, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah dari Monte dan sari tilawah oleh Ibu Inis Ali. Untuk itu kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak maya, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Muslimat Al-Amanah kepada Ibu Hajah Sri Mariyati Mansur. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lazim. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah Jember Agung Bapak Haji Khairuddin beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Majid dan Bapak Haji Mansur, ibu-ibu Masjid Taklim Muslimah Al-Amanah yang sangat-sangat saya cintai dan kami banggakan. Semoga selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini, tiada upaya kata yang paling indah kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala karunia nikmat-nikmat dalam Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersimpuh di Masjid Al-Amanah dalam rangka taklim rutin kita. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tercurah kepada kekasihnya, insan pilihan Nabi besar Muhammad SAW dan para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita di akhir zaman nanti akan dihimpun seperti pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami mengaturkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga dengan kehadiran ibu untuk menjalin silaturahmi, Allah selalu merahmati kita, memberi kesehatan, kesempatan dan kesabaran untuk selalu mendampingi putra putri dan cucu mantu kita, agar senantiasa menjadi putra putri cucu mantu yang soleh dan soleha, berguna bagi agama nusa dan bangsa,
dilapangkan rezekinya untuk berkala ibadah dari para putrinya serta pendidikannya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kami melaporkan kepada Ketua TKM Masjid Al-Amanah bahwa pada malam hari ini kita akan memberikan santunan secara simbolis kepada satu marbot dan hansip serta mewakili para ulama. Alhamdulillah, baksos ini kita dengan dana dari infak bulanan yang ibu-ibu telah disampaikan. Semoga dengan infak ibu, Allah akan mencatat satu kebaikan bagi kita semua dan akan menjemput nanti di hari akhir, dan mudah-mudahan bisa membawa kita atau menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kami tetap menghimbau kepada ibu-ibu, mari kita semangat untuk bersedekah. Semoga akan menyelamatkan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Muslimat Al-Amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ibu Sri Hayati Mansur, Ketua Sri Hayati Mansur sebagai Ketua Majelis, dan para jajaran pengurus Majelis Taklim, Bapak Ustaz Mansur sebagai wakil DKM kita di dalam pengurusan DKM Al-Amanah, Ustaz Abdul Majid yang saya hormati, para penerima santunan yang kami hormati, pengurus DKM lainnya, Sulaiman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara pada malam hari ini, pemberian santunan secara simbolis yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Muslimat Al-Amanah untuk ada santunan baik dari jatuh maupun keamanan yang ada di lingkungan Masjid Al-Amanah. Tidak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan di kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan kita sebagai umatnya tentunya semoga mendapatkan tabaruk iman di rumah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ibu-ibu tidak usah meminta maaf kepada kami. Justru kami seharusnya minta maaf kepada ibu-ibu. Ya, kemungkinan pelayanan kami kurang maksimal atau kurang berkenan selama ini di dalam penyelenggaraan pengajian Muslimat Al-Amanah yang setiap Jumat kedua dan Jumat keempat. Malah kami berterima kasih banyak kepada ibu-ibu ini atas kontribusinya kepada Masjid Al-Amanah ini, baik di dalam nama ini dalam rangka pembangunan menara masjid, fungsi kita di bidang media untuk melengkapi sarana prasarana masjid yang sudah demikian relatif besar ya, yang menurut kami sangat membantu
18 juta tuh itu. Alhamdulillah membantu. Sebenarnya kami mengurus masjid mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu sekalian. Kemudian juga di dalam rangka pengisian pengajian ini tentunya juga ini juga di dalam rangka membangunkan masjid di bidang wilayah imarah untuk saya di bidang imarahnya, yaitu di dalam rangka kita membina umat menuju ke mendapatkan akhlakul karimah dengan isian pengajian-pengajian. Oleh karenanya tentunya kami sangat mendukung sekali semua kegiatan kajian pengajian yang dilaksanakan oleh Ibu Muslimat Amanah, termasuk malam ini memberikan santunan. Saya tadi tanya sama Pak Mansur, memang tahun yang lalu berusahakan ada yang santunan dari Ibu Muslimat. Ada Pak? Iya, benar ya. Saya pikir hanya bulan Muharram aja gitu. 2 kali ya. Lalu lah karena pandemi ini, pengaruh pandemi dia lupa ya. Lupa bahwa kegiatan ini memang setiap tahun diselenggarakan. Mungkin tahun yang lalu mungkin di Kediaman ya, di Kediaman. Dan kebetulan tahun ini juga diadakan pengajiannya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ini terus istiqomah ya, dilaksanakan sehingga benar-benar dapat manfaat ya, kepada lingkungan sekitar kita yang berhak menerima santunan dari ibu sekali. Mudah-mudahan berkah ya yang kepada penerima. Ya. Kemudian juga ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan bahwa Masjid Al-Amanah ini akan menyelenggarakan malam Nisfu Sa'ban tanggal 17. Jadi hari Kamis, malam Jumat besok. Sekaligus itu merupakan penutupan pengajian. Kemudian juga setelah itu Ramadan tanggal nanti setelah kita menemukan pengumuman dari pemerintah secara resmi, tapi jadwalnya kita sudah pegang. Jadwalnya tanggal 2 April. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, terima kasih kepada Ketua PKM Al-Amanah Bapak Dr. Hanas Haji Marudin atas sambutannya. Selanjutnya penyerahan santunan yang akan diberikan kepada bapak-bapak yang berhak menerimanya. Kami persilahkan untuk berdiri bapak-bapak. Kepada Bapak Haji Marudin kami persilahkan untuk memberikan kepada Margot Masjid Bapak Budi. Ya, semoga bermanfaat. Kami persilahkan dulu kembali Bapak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Haji Mansur untuk menyerahkan santunan. Dan selanjutnya diberikan kepada Bapak Hansip. Silakan kembali, semoga bermanfaat untuk keluarga. Silakan duduk kembali Bapak. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ustaz untuk memberikan santunan kepada Bapak Zainal. Silakan. Semoga bermanfaat ya Bapak. Dan silakan kembali Bapak Ustaz. Nah, kepada yang akan menerimanya kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Bersama hadirin yang kami hormati, ini kita saatnya untuk bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak
Haji Abdul Majid, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala jami'i mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami ketua DKM Masjid Al-Amanah Sultan Bapak Haji Khairuddin beserta Ibu. Yang kami hormati orang tua kami, senior kami yang sudah purna masa tugasnya di Al-Amanah STIP, namun di masjid masih banyak. Orang tua kami Bapak Haji Mansur. Yang kami hormati istri tercinta beliau, kebetulan jadi ketua pengurus Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Sultan Ibu Hajah Slimah Yati Mansur beserta pengurus yang lainnya, dan tak lupa pula ibu-ibu semua. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jilbabnya kemarin baru lagi, Bu. Baru pulang dari takcik kayaknya. Kalau ngaji sama ibu-ibu warnanya banyak lagi, bisa ganti-ganti. Kalau Bapak Haji bawa bapak, kalau nggak hitam putih. Kalau ibu-ibu aku bisa warna-warni. Makanya yang kuat ngaji kata Pak Haji Mansur ibu-ibu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man allama al-Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man allama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir ragibil Qur'an muhibbir ragibil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idawil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah Ibu, malam ini kita akan bahas
Saya anggap ini penutupan dari saya. Karena kata lagi Mansur, 2 pekan lagi cuman makan-makan. Biasanya tasyakuran itu makan, betul kan Bu ya? Punya anak tasyakuran makan. Dapat gaji pertama, anak lulus kuliah, jadi tasyakuran itu memang makan-makan. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh para malaikat al-mukramun, langsung makan sebagai bentuk tasyakur kepada Allah. Gitu ya. Alhamdulillah, kalau nggak salah malam ini kita sudah masuk tanggal 8 Syakban. Berarti yang tadi diinformasikan Bapak Haji Rudin, Kamis besok sudah 15 Syakban, malam Jumat besok. Berarti sudah nisfu Syakban. Pertama Ibu Bapak semua, di dalam nisfu Syakban semua makhluk Allah, semua hamba Allah diampuni semua. Ya, semua hamba Allah diampunkan oleh Allah semua, kecuali orang yang masih musuhan. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah ngomong, laisa minna, bukan termasuk dari kami, idza dakhala alaihi Ramadan, kalau dia masuk, idza dakhala ahadukum li Ramadan, apabila salah seorang di antara kami masuk bulan Ramadan, masih ada rasa dengki dan benci di antara saudara-saudara kami. Nah, jadi malam nisfu Syakban yang masih berantem diusahakan saling memaafkan. Kan sayang kalau kita mau dikasih ampunan gak dikasih, karena dalam hadisnya itu ampunannya dipending sampai maafan. Lah kalau nggak maaf-maafan, A'udzubillah min dzalik. Dah disiapin Ramadan ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semua, apa yang ada di depan ibu-ibu semua itu saya arahkan untuk menghantar Ramadan. Saya arahkan untuk menghantar Ramadan. Yang sederhana aja lah. Semoga kesederhanaan kita diterima besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita bahas bahwa sepatutnya kita untuk lebih memperbanyak amal. Satu ukurannya, umur kita pendek-pendek. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajudu dzalik, kata Rasul. Umur umatku di antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu ada, cuman sedih. Ada Bu yang 70 di sini? Ada Bu? Banyak apa dikit? Banyak ya. Alamak, ada ngecalian ini kayaknya. Yang lebih dari 70 tahun kata Rasul memang ada, tetapi sedikit. Nah, menimbang umur kita yang sedikit, amal kita yang lemah. Ciri amal mah tuh gampang lah. Sholat kita 5 waktu. Karena pertama kali kan di Marduka itu sholat berapa waktu? 50 waktu. Kalau kata santri orang kober katoan, sarungan terus. Alhamdulillah itu ketemu Nabi Musa alaihissalam, dapat diskon gede-gedean, jadi 5 waktu juga masih pengennya Idul Fitri doang. Gitu mau masuk surga. Tuh, itu tuh tanda bahwa kita ini memang umurnya pendek sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sadar memang akui bahwa fisik kita lemah. Sampai porsi yang seharusnya maksimal dinasehati nama Nabi Musa alaihissalam dikasih porsi yang paling
sederhana, yaitu 5 waktu sehari itu aja masih minta diskon lagi ya. Nah, oleh karena itu menyikapi umur kita yang sederhana, amal kita yang sederhana, kemudian kekuatan badan kita yang tidak besar itu, Rasulullah banyak menyuguhkan kepada kita Bapak Ibu amal-amal yang besar. Ibu penting apa, Bapak Ibu pernah dengar nih Abdul apa? Abdul Bu, yang paling Abdul begini, yang paling baik mah akhyar. Abdul yang paling utama, yang paling apa nih Bu? Abdul yang paling utama. Ada lagi Allah yang paling besar. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sodakoti a'zam, Rasul sodako apa yang paling besar, yang paling agung? Rasulullah gak nyebut nominal, Rasulullah gak nyebut kuantitas dari sodako, tetapi yang Rasulullah sebut kualitas dari sodako. Anta sodako wa anta sahihun syahih tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersodako dalam keadaan sehat, dalam keadaan ngeluarin duit susah. Kenapa ngeluarin duit susah? Takut miskin masih banyak kemauan. Gitu kan? Itu sodako yang paling agung. Kita bersodako badan masih sehat, orang sehat makan apa aja bisa. Tapi kalau udah sakit, pahit ya, mending pahit. Mulut masih bisa ngerasain tapi direm. Pengen makan emping, uratnya asem. Pengen makan duren, darahnya tinggi. Nah gitu kan? Padahal mulut masih, kalau bahasa saya di Jawa masih ngegerangkam, masih pengen macem-macem. Sedekah yang terbaik adalah ketika kita dalam keadaan sehat, terus sahih, pengen ngeluarin ngitung-ngitung, itu sahih. Ngeluarin masih ngitung. Kenapa masih ngitung-ngitung? Masih mikir bisa-bisa beli emas berapa gram, kayak gitu. Masih mikir bisa beli apa, sehingga ketika mengeluarkan agak susah. Tapi kalau di sini kayaknya enggak lagi ya, tanggung 18 juta menara jadi, didukung yang lain Bu. 18 juta menara sudah jadi, apalagi sekarang alhamdulillah ngasih santunan gitu, luar biasa Bu. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini bisa diikuti sama yang lain sehingga amal ibu berkelanjutan. Gak ngutang dulu ya. So, insya Allah alhamdulillah. Makanya saya yakin ini habis lebaran Pak Haji jilbabnya ganti lagi. Iyalah orang yang sodako kan la insyakartum la azidan. La insyakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur la azidannakum, maka benar-benar aku akan tambah kenikmatan. Insya Allah Bu. Besok mau apa rencana Bu? Ini bukan kode 2024 ya. Nah, di sini Bu, Rasulullah ngasih penjelasan kepada kita dari pertanyaan seorang sahabat. Dari keseluruhan ibadah, dari keseluruhan amal, apa yang paling besar? Ketika ditanya ya Rasulullah ayul jihadi, di situ apa? A'dzam. Ayul jihadi a'dzamu ajra. Rasul, jihad apa yang pahalanya gede? Rasul nggak nyebut jihad ini, tapi Rasulullah ngasih standar normatif untuk dipegang. Aktsarukum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang yang melakukan mujahadah atau berjihad dalam keadaan banyak mengingat Allah.
Ketika ditanya ya Rasulullah fa ayu shaimina a'dhamu ajra, orang yang berpuasa mana yang pahalanya paling gede? Nah kan kita besok mau puasa kan? Nah nih makanya saya buat ini jadikan penghantar. Saya pengen sederhana benar-benar jadi penghantar daripada gede-gede entar capek. Ya Rasulullah, puasa bagaimana yang bisa menjadikan pahalanya besar? Jawaban Rasulullah sama, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang yang berpuasa tapi banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ibu puasa banyak ingat kepada Allah. Penerapannya apa? Poin pertama. Apa di situ Bu? Poin pertama. Mengingat dan banyak menyebut nama-nama Allah. Ini kan sering. Nih definisi dzikir ini kan yang suka kita kenakan ini kan. Kita mengucapkan subhanallah. Itu namanya dzikir kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Itu juga dzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, menyebut sifat Allah, menyebut keagungan Allah, itu semuanya zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang Rasulullah sebut sebagai al-baqiyatus sholihat. Saya pribadi kalau lagi nggak banyak pegawaian mendingan baca itu aja. Rasa Bu takut umurnya nggak banyak, tapi pengen pahalanya besar. Kalau malaikat Israel datang nggak pamit-pamit kan. Jadi cari amal yang luar biasa. Salah satunya besok puasa, jadikan lahan untuk bisa mendapatkan pahala yang besar. Pertama, banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di situ saya kasih khusus satu zikir, mudah-mudahan bisa hafal. Kemarin zikir mau ke pasar udah hafal Bu? Pak Haji sama kita. Nih, ada seorang sahabiah namanya Juwairiyah. Ketika Rasulullah pergi ke masjid sholat subuh, Juwairiyah sholat subuh di rumahnya dan terus duduk di tempat dia sholat sampai Rasulullah pulang. Ketika waktu duha masih sibuk zikir pagi bahasa kita, gitu kan ya, zikrus sholat. Zikir pagi kan banyak tuh ya. Kalau ditanya ibu-ibu, Pak Ustadz zikir pagi banyak, saya puyeng. Ya ngapain puyeng-puyeng, saya bilang gitu. Cari yang enjoy, yang bisa dilakukan. Kenapa? Habal amal. Sesungguhnya amal yang paling disenangi Allah itu adwa buha, yang paling istimror, yang paling konsisten, wa inqallah, walaupun amal itu sedikit. Ketika melihat Juwairiyah, Bu, masih serius kan? Right. Ketika Rasulullah pulang di waktu duha, Juwairiyah masih di tempat sholatnya, duduk dalam keadaan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal maklum, yang namanya ibu-ibu pasti sibuk, betul? Anak mau sekolah udah sibuk bikin nasi goreng, bikin nyiapin baju, bapaknya paling ngopi. Gitu Pak. Ya, saya ngeliat istri saya, ibu-ibu lah, karakter sama kan. Habis sholat subuh nyuci piring, kadang baju belum selesai malam dicuciin pagi. Anak mau sekolah siapin bajunya, belum digosok, bapaknya mau ngopi, kasih kopi. Rasulullah tahu keadaan ibu-ibu. Maka ketika melihat Juwairiyah, ya seorang sahabiah, seorang wanita zikir dari pagi, takut khawatir tidak bisa menjalankan tugas yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Juwairiyah, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Benar-benar aku telah mengucapkan setelah kamu itu, artinya sepadan dengan yang kamu baca dari subuh sampai sekarang, cuman 4 kalimat yang dibaca 3 kali. Lawazanat bima qultu mundul yaumin lawazanat hunna. Kalau misalnya kamu baca itu 4 kalimat,
itu sudah bisa mendapatkan apa yang kamu baca semua. Jadi bacaan zikir habis subuh sampai duha, Juwairiyah banyak baca itu, kata Rasulullah, sebanding dengan cukup membaca 4 kalimat ini. Apa itu, Bu? Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Berapa kali bacanya, Bu? Balasa marot 3 kali, habis subuh sama habis asar. Ya Allah, kalau saya sih seneng nyari-nyari gini-gini, bahasanya sedikit tapi pahalanya banyak. Itu mah tandanya males. Ngapain males, orang Rasulullah ngasih tahu kan? Amal kita beramal kan karena Rasulullah ngasih tahu kan? Kalau Rasulullah ngasih tahu ya udah jalanin. Jadi tasbih ini dilakukan sehabis subuh, kalau bisa dilakukan itu bisa menyerupai zikir yang banyak. Kelihatan, Bu, di situ? Coba baca bareng-bareng. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Baca 4 kali di situ artinya udah ada, ya. Maha suci Allah, sebanyak ciptaan Allah. Kita aja nggak pernah ngitung rambut kita seberapa, Bu. Itu rambut satu orang. Padahal setiap rambut kita itu adalah makhluk, karena yang namanya makhluk adalah masiwallahi makhlukum. Apa saja selain Allah itu makhluk. Ketika kita jalan dari rumah, berapa batu yang kita injak, berapa kerikil yang kita injak, itu semuanya makhluk Allah. Coba tuh kita bertasbih kepada Allah sebanyak jumlah makhluk ciptaan. Tuh hafalinnya, Bu, ya. Besok habis subuh, syukur-syukur habis subuh nggak pulang dulu sampai waktu Alhamdulillah, tadi Pak Haji bilang taklim subuh, Pak Haji, ya. Momen itu. Kalau ada taklim subuh, momen, ambil itu. Siapa saja yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, syaratnya sholat subuh berjamaah di masjid, dan kemudian setelah itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berzikir dengan menyebut lafal-lafal Allah, apakah dengan baca Quran, atau dengan dengerin taklim. Kemudian setelah syuruk, kalau di jam suka ada bacaan syuruk atau tulu, waktu terbit matahari, setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isya. Maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan sempurna. Paling senang saya kalau pengajian habis subuh, amplop dapat, haji dapat. Ya bagaimana lagi, di rumah susah, banyak gangguan. Tapi kalau sambil ceramah, sambil kita ngaji, nggak kerasa, tahu-tahu suruh. Cuman dilakukannya ditambahin 15 menit atau 20 menit habis itu. Karena kan kalau pas terbit kan nggak boleh sholat, ditambahin. Sejauh yang saya ketahui tambahin 15 menit, 20 menit lebih bagus. Itulah waktu sholat sunnah isya. Di antara itu ibu baca tuh zikir itu, subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada. Masya Allah, 3 kalimat dibaca. Kalau lancar gak ada semenit, tapi pahalanya besar, Bu. Jadi cari zikir-zikir apa yang bisa kita baca di Ramadan kita nanti supaya dapat pahala yang besar. Tentunya salah satu zikirnya adalah membaca Al-Quran, karena zikir itu salah satu nama Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra. Al-dzikra di situ ayat Al-Qur'an. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahu terhadap Al-Qur'an itu lahafidun, benar-benar akan menjaga ila yaumil qiyamah. Tuh, keyakinan kita Quran itu murni dari Allah. Rasulullah berkata Quran wa ma yantiqu anil hawa. Para sahabat mengkodifikasi Quran atau membukukan Al-Quran gak sembarangan. Semua khufat dikumpulkan jadi satu, ditasheh satu persatu. Ini ada orang zaman sekarang bilang bahwa Quran itu enggak asli. Dia bilang namanya Quran itu dibukukan di zaman siapa? Zaman Utsman, dikumpulin di zaman Umar. Abu Bakar masih belum berani. Dia bilang bisa jadi masih ada kesalahan atau data update. Ya Allah, gitu dia masih ngaku Islam. Punten. Nyeri kalau hati kita ada orang itu kayak gitu. Padahal jika sekiranya ada berani yang ngotak-ngatik Quran, sama juga ngadepin Allah. Kenapa? Yang jaga Quran itu Allah. Apalagi, masya Allah ibu, kalau misalnya di pengajian Muslimah Al-Aman ini bikin grup 1 hari 1 juz, udah, saya ketinggalan zaman Pak Haji. Kirain Pak Haji doang yang ketinggalan zaman tadi, sholat malam ibu-ibu nggak ada. Saya itu gemasin lagi Bu, karena salah satu zikir yang paling banyak itu yang bisa kita perbanyak di dalam bulan Ramadan adalah baca Al-Quran gitu ya. Karena Al-Quran itu kan salah satu kata yang di dalam Quran adalah al-dzikr, yaitu dikir. Karena dengan baca Quran bisa mengingat Allah. Karena dengan baca Quran itu seperti kita ngomong dengan Allah. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Quran. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Quran. Wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Quran. Alaihi la'natul Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam dan benar-benar beruntung man orang takallama yang berbicara ma'ar rahmani dengan Allah yang maha roh. Jadi kita baca Quran itu berbicara dengan Allah. Dalilnya apa? Fi sholah, di dalam sholat itu ada 2 bagian. Satu itu bagianku dan satu bagian dari hambaku. Ketika hambaku bilang alhamdulillahirabbil alamin, Allah bilang apa? Hamadani abdi, hambaku lagi memujiku. Jadi ketika kita baca Quran itu seperti berbicara kepada Allah. Makanya beruntung kita bicara dengan Allah. Tetapi tidak beruntung wa khoba, dan sangat celaka man orang tajannaba yang menjauhi Al-Quran. Alaihi, kepada orang itu laknatul Quran, akan dapat laknat Quran. Karena Quran kan jadi saksi kepada kita di hari kiamat. Ya, punya Quran di rumah, dapat dari bapaknya waktu nikah, nggak dibaca, taruh di atas lemari,
buat nakut-nakutin Cinipri. Ya Allah, Bu. Ya. Ya, Quran di rumah kan ya. Tuh, apalagi Quran zaman sekarang, Bu, bagus-bagus ya, gitu ya. Mau yang berwarna ada, yang khusus wanita ada, yang kopernya bagus. Kalau zaman dulu Qurannya udah padat-padat ya Pak. Gitu. Kita dikasih kemudahan. Ya, jadi perbanyak pikir kita, salah satunya dengan mengingat Allah, mengucapkan lafal-lafal Allah, mengucapkan atau membesarkan sifat-sifat Allah, atau membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah ta'ala, makna dzikir yang kedua adalah mengingat dan menyebut perintah Allah dan mengingat dan menyebut larangan Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, itu kita dengar ada perintah Allah, itu namanya kita sedang ingat Allah. Ketika kita diperintah sholat kemudian sholat, itu namanya kita lagi dzikir kepada Allah. Ketika kita diharamkan sesuatu, dilarang sesuatu, kemudian kita nggak mau, itu namanya kita ingat Allah. Jadi orang tanya, Pak Ustadz, saya di kerjaan bagaimana bisa dzikir? Di kerjaan kamu jujur, di kerjaan kamu ingat halal haram, itu namanya kamu sedang dzikir kepada Allah. Mana bisa kamu lagi kerja nyebut banyak-banyak, bisa digebok sama bos kamu, ya kan? Tetapi ketika kamu di kerjaan ngerti halal haram, yang halal diambil, yang haram dijauhi, yang dilarang dan diambil, nah itu namanya kamu sedang berzikir ketika kerja, ya Bu ya. Jadi kalau kita menjalankan perintah Allah, itu namanya zikir, walaupun kita nggak nyebut Allah. Allahu Akbar, wudhu kita itu udah zikir, melangkah kita ke masjid itu udah zikir, masuk ke masjid itu udah zikir, sholat kita itu zikir, bahkan sholat kan wala dzikrullahi akbar, dan zikir yang paling besar itu adalah sholat. Nah, bil khusus dalam bulan Ramadan, Rasulullah mengingatkan kepada kita nih Bu, dalam hadis itu, man shoma Ramadana, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui atau mengenal batasan-batasan Ramadan ketika puasa, dia ngerti mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana rukunnya, mana syaratnya, mana pembatalnya, dia ngerti, dia lakukan itu namanya dia zikir. Jadi seandainya ibu-ibu dari subuh sampai maghrib nggak banyak menyebut nama Allah, tapi ibu menjalankan puasa dengan benar, ini yang batal ditinggalin, gitu kan? Nih syaratnya, rukunnya dijalani, itu namanya ibu sedang berzikir kepada Allah. Wa tahaffadha mimma kana yang bagi ayat tahaffadha min wuqufi makana qabla. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dan dia ngerti ada batasan di bulan Ramadan, dia menjaga batasan-batasan itu, maka insya Allah Ramadannya akan mengampuni dosa yang telah. Kalau kita bahasakan buat wa'arafa hududahu, itu kalau dalam bahasa fikihnya ada rukun, ada syarat, ada mubtilat, ada makruhat. Kan kalau misalnya ibadah cuma udah satu, sholat, ada syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Syaratnya ada dua, syurutul wajib sama syurutul syihah, syarat wajib sama syarat sah. Kedua, masuk dalam sholat ada arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Di dalam sholat juga ada mubtilatus sholat, yang pembatal sholat. Begitu juga puasa, ada rukunnya, ada yang batal. Ya udah gitu. Jadi kalau ibu waktu puasa ngerti ini batal nggak dijalani, ya Bu ya, nonton TV batal nggak Bu? Saya tanya jujur, nih nonton TV batal nggak? Iya, alhamdulillah cerdas. Coba kalau ada yang lebih cerdas, batal lah Pak Ustadz. Kenapa batal? Lagi nonton TV ngopi. Itu baru lebih cerdas. Ya. Jadi setiap kita melakukan suatu ibadah dan kita ngerti aturan-aturannya, itulah kita sedang berzikir kepada Allah. Ya kan? Wudhu seperti itu. Ini punten Bu.
yang bisa menaikkan derajat kita tuh itu yang saya terangin waktu awal-awal pengajian itu. Ya, kalau kita mau ngangkat derajat, jalanin syariat Allah itu dengan benar. Syariat Allah itu hubungannya apa? Hubungannya dengan ilmu fikih. Dari situ nanti kena hikmah tasyri'nya. Bagaimana orang mau bisa diangkat derajatnya dengan sholat kalau sholatnya belum benar aturan? Bagaimana Allah bisa mengangkat derajat puasanya kalau puasanya belum tahu aturannya? Ya, ibu jalanin rukun puasa ada berapa, Bu? Wih, pintar ya. Besok tambah itu, Bu. Apa itu 2? Mama Baba ya? Niat sama menjauhi yang membatalkan puasa. Niatnya kapan? Oh, niatnya kapan? Niatnya malam. Cuman puasa doang yang dikasih dispen niatnya. Kalau yang lain, apalagi dalam mazhab Syafi'i, semuanya harus muktaronan bi fi'li. Salat harus pas takbiratul ihram. Haji harus pas mau mulai di miqat. Zakat pas ketika menyerahkan. Cuman puasa doang. Kenapa? Karena puasa bingung pajarnya kapan. Mending kalau pengurus masjidnya atau muajinya bener. Kalau muajinya masih ngatuk, seharusnya sudah niat dia 15 menit habis ajan dia baru ajan. Karena susahnya mengukur fajar itu, apalagi satu masjid dengan masjid yang lain beda, apalagi sekarang kan subuhnya ada yang beda kan. Nah, itu ikhtilaf itu, nggak akan jadi masalah. Maka khusus puasa niatnya adalah mabit, berniat di malam hari. Terserah mau dilapalin mau enggak, karena niat itu mahalul hafid khalbi, niatnya di dalam Kalau ibu sahur aja udah niat loh. Ngapain sahur? Besok puasa. Nah gitu kan? Sahurnya pakai apa? Energen. Bukannya pakai apa? Koki jelly. Wah, jadi kaya itu orang. Ya. Nah, jadi salah satu makna zikir apapun itu, baca Quran, ngerti tajwidnya, itu namanya ibu zikir. Di masjid ibu tahu aturannya, itu zikir. Gitu kan? Di mana kita bisa tahu? Dari taklim. Oh, di masjid tuh adabnya begini, gitu kan? Kemudian di pekerjaan adabnya begini. Itu semua zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga makna zikir adalah mengingat dan menyebut anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibaca tadi ibu itu. Masya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Bangun tidur alhamdulillah, masih bangun, masih bisa gerak. Ada sementara orang yang bangun tidur tidak bangun lagi. Ada sementara orang yang bangun tidur kakinya nggak bisa gerak. Tuh, alhamdulillah masih dikumpulin di majelis taklim, ya kan? Ini malaikat lagi ngedoain terus ibu. Insya Allah tenang ibu pikiran di majelis taklim kan? Tenang nggak? Tenang. Cicilan lupa. Sakit tenang ya Bu. Baru puyeng dikit sholawatan, tenang maning, gitu ya. Baru keinginan dikit sholawatan lagi, tenang. Memang dijamin kok orang yang di majlis zikir itu akan diberi ketenangan oleh Allah, dan malaikat bergumul sampai terus ke langit memohonkan ampun kepada kita. Itu berarti kita jangan sangka kita bisa sholat karena kekuatan kita, bukan. La haula wala quwata illa billah. Ya. La quwata fi ibadatillah wala quwata fi tajannubi maksiatillah illa billah. Ini kalau maknanya secara real seperti ini yang diajarkan waktu saya belajar.
Makna la haula wala quwata illa billah itu artinya nggak ada yang bisa bikin kita kuat bisa baca Quran, mau sholat, mau taat, mau sedekah, atau nggak ada yang bisa bikin kita kuat ngejauhi maksiat kecuali Allah yang izinin. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi kemarin karena apa, Bu? Karena rahmat Allah. Kalau dihitung dengan amal kita, ya Allah disinggung di dalam diskusi. Bandingkan dengan nikmat jempolmu, nggak ada apa-apa. Nggak ada jempol, nggak bisa begini. Gaya bebas, bingung kita. Ya kan? Betul, Bu? Faktanya ketika kita sholat ada orang yang nggak sholat. Faktanya ketika kita ngaji ada orang yang nggak ngaji. Walaupun kita WA seminggu kemarin, 2 minggu kemarin, tetap ya, insya Allah datang. Berarti yang membuat kita datang kan Allah ngasih rezeki. Jadi Bu, semakin kita tambah ibadah itu semakin mikir bahwa kita ini dikasih diangkat derajatnya bukan karena kita, karena Allah sayang. Ya kan? Kita jadi orang baik itu karena Allah. Kenapa? Karena keburukan kita diumpetin. Wallah, jika ibu ngelihat keburukan saya nggak berani ngomong sekarang di depan ibu. Karena yang Allah tampakkan kepada ibu-ibu dari saya itu yang baik-baik. Siapapun. Maka rahmat Allah yang kita minta. Ya Bu ya. Mengingat nikmat-nikmat Allah. Apalagi biasanya kalau semakin umur. Saya ditanya, Pak Ustaz, orang tua saya kok lebih cepat gampang ngeluarin air mata. Gitu ya. Melihat apa, iya udah bayarnya. Makanya kata Rasulullah, kalau umur udah 40, 60 belum sah juga sampai tobat, sudah cukup giginya jadi nasihat, sudah cukup rambutnya jadi nasihat. Capek kamu nasihati dia, cukup gigi, rambut, pipi itu sudah jadi nasihat. Ya kan Bu? Ini bukan ibu yang 60 tahun Ibu ya. Saya aja 40 kan dikasih warning. Satu-satunya umur di dalam Quran yang disebutkan 40. Dan kalau bahasa orang Betawi, kalau dia mau gila-gila sekalian, baik-baik sekalian itu 40. Makanya kalau dalam bahasa Sunda, kesberger. Apa Bu? Kerbeger. Bapak umur 40 tahun ngaca terus. Di pinggir kamar WA-an terus. Kerbeger. Biasanya umur 40 tahunnya kalau kita sebut puber ke di situ dikasih. Makanya satu-satunya umur yang disebut oleh Allah itu umur 40 tahun. Yang benar. Semua nabi diangkat menjadi rasul itu 40 tahun kecuali Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Berarti 40 tahun itu masa kematangan. 60 tahun masa lebih nunduk lagi. Makanya kalau udah melihat apa suka nangis gitu kan, melihat apa lebih tersenyum karena apa? Sudah banyak yang udah banyak pengalaman hidup. Kalau bahasa saya masih apa? Pandangan hidup ya. Kalau umur saya masih pandangan hidup. Kalau ibu bapak sudah pengalaman hidup. Nah, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita yaitu doa yang diajarkan Mu'adz bin Jabal. Jadi suatu saat Mu'adz ditemui Rasulullah. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah saya suka kepada kamu, saya cinta kepada kamu. Tsumma usika. Kemudian aku wasiatkan kepadamu karena aku senang kepadamu Mu'adz, saya wasiatkan kepadamu. Apa itu ya Mu'adz? La tada'anna fi quburi kulli sholatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, kalau bisa jangan sekali-sekali ditinggalin setelah kamu melaksanakan sholat doa ini. Ini jadi dalil Bu, habis sholat ada doa. Karena ada orang bilang habis sholat nggak ada doa. Kata siapa? Ini dalil. Rasulullah nyuruh, ya kan? Ini bentuk doa apa zikir itu? Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku ala dzikrika agar bisa berzikir kepadamu, wa syukrika dan bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Ini pengakuan
Selain doa, Bapak Ibu, ini pengakuan bahwa yang memberi rezeki kepada kita, bahwa yang bisa memperbaiki ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kita jadi takwa karena sering ingat Allah tuh Allah, karena faktanya ada orang yang juga tidak takut kepada Allah. Jadi mengingat nikmat-nikmat Allah itu juga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu, masih serius ini? Ngantuk apa serius? Bentar lagi ya. Saya mau ini aja guys, sekaligus tafakur lah gitu ya. Dia pertama banyak nyebut Allah. Berbahagialah kalau lisan ini sering nyebut nama Allah. Bu ya. Bapaknya Imam Syafi'i itu ketika dilihat Imam Syafi'i mulutnya ngenyem aja. Tanya, Bapak ngomong apa sih? Saya sedang pikir. Pikiran banyak, apa saja. Kenapa? Saya tidak ingin waktu saya sia-sia. Kadang dari mulut masuk ke hati. Ya kan, Bu? Ibu bisa sholat khusyuk kalau ibu ngerti yang ibu baca. Yang ibu baca itu diem apa baca? Bu, lagi sholat baca apa diem? Wajib baca ya. Kalau cuma diem, baca nggak? Baca dalam hati, batal sholatnya. Iya, karena kan namanya sholat kan af'alun wa aqwalun, perbuatan dan ucapan itu apa? Ada taharruk, ada gerakan bilisan di dalam lisan. Kalau orang meneng baik kemusuhan, nama pasti mengucapkan. Dari ucapan yang ibu pahami masuk ke dalam hati, itulah khusyuk. Itulah dzikir yang kepada Allah ketika dalam sholat. Kadangkala kata Imam Al-Ghazali, lisan membimbing hati untuk ingat Allah. Makanya punten ya, walaupun terjadi ikhtilaf yang namanya usolli nawaitul wudu'a, itu sebenarnya cuman penolong untuk listihdorin niyah, untuk menghadirkan hati. Karena dari ucapan mudah-mudahan hati bisa nyambung, gitu maksudnya ya. Usolli nawaitul wudu'a, nawaitu an ukhriza li zakatul fitri, itu ucapan yang untuk bisa menghadirkan hati. Bukannya sholat yang paling bisa memudahkan kita untuk kita ngerti apa yang dibaca ya. Bagaimana coba dalam sholat, apakah hati kita suka mikir kemana-mana? Suka. Apakah di dalam sholat kita sering banyak mikirin macam-macam? Suka-suka. Bu, saya katakan punten ya, saya katakan ketika ibu dalam sholat pikiran kemana-mana, hati kemana-mana, saya katakan wajar. Saya katakan wajar. Enggak gitu, bukan manusia. Emang ibu lagi sholat orang jalan gak kedengeran? Emang ibu lagi sholat anak-anak di belakang berisik gak kedengeran? Kedengeran kan? Kedengeran kan? Yang nggak boleh itu diikuti. Wah, anak berisik, siapa ya? Dari suaranya anaknya Bu itu. Itu Bu, kalau ibu ingat dan sadar lagi sholat, langsung balikin. Udah. Nah, lisan kita membaca dari Allahu Akbar, kemudian doa iftitah, ta'awud, fatihah, terus sampai fil alamina innaka hamidum majid dan salam, dan kita ngerti artinya, itu bisa membantu hati dalam khusyuk. Ya, itulah yang disebut kita dibantu oleh Allah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tafakuran ibu, maka makna zikir adalah melepaskan diri dari sifat lahin itu lalai, dan lupa, goflah. Jadi kalau lalai, lahin, goflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan lahin atau lalai? Meninggalkan sesuatu dengan usaha manusia itu sendiri. Kita merasa sholat kita karena kehebatan kita. Kita merasa bisa sukses sekarang ini karena kehebatan kita. Kita merasa kita sekarang jadi apa itu karena kita. Itu namanya kita lupa. Yang mengarahkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betul kan? Apapun sekarang kita ini Allah yang menghadirkan, dan Allah hadirkan itu mungkin berkat doa-doa orang tua kita, berkat doa-doa teman kita, ya kan? Karena ada teman-teman kita yang pengen maju, tapi kita dipersilahkan maju. Bu, jangan sedih bu. Ya. Jadi kalau orang lalai itu artinya urusannya dipegang diri sendiri. Pada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang urusannya mau diatur sama Allah. Tapi orang yang celaka adalah orang yang urusannya mau diatur sendiri. Sakit, kena COVID, mikirin COVID, nggak mikirin yang nyiptain COVID. Punya apa enggak? Punya masalah, mikirin masalahnya, nggak ingat kepada pembuat masalahnya. Punya apa punya? Makanya coba nih jadi rumusan. Mau hidup enak jangan pikirin masalah, pikirin yang punya masalah, pikirin yang membuat masalah. Bukankah kalau Allah itu memasukkan sesuatu pasti Allah mengeluarkan sesuatu? Betul kan? Ada seorang ibu dimasukin anak sampai 7. Ada? Bayi apa? Kembar 7? Keluar nggak? Urusan Allah melari, jadi nggak usah khawatir. Ini pegang urusan ini buat ibunya. Ya, kalau kita nggak mau puyeng sama masalah, jangan pikirin masalahnya, tapi pikirkanlah siapa yang pembuat masalah itu. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita diberikan oleh Allah kecerdasan batiniah. Begitupun yang kedua adalah lalai, lupa atau goblok. Apa itu lupa? Melupakan ikhtiar diri sendiri. Semua ibadah itu adalah mujahadah diri kita. Ya kan Bu? Betul nggak? Kita berangkat ke majlis taklim, kita puasa, kita sholat berjamaah itu karena ikhtiar kita sendiri. Kalau kita nggak melihat diri sendiri, ya tidak memasakkan diri sendiri, itu berarti kita lupa. Lupa kenapa? Bahwa tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak Allah jadikan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya Bu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang banyak mengingat Allah. Yang dengan banyak mengingat Allah, dengan kesederhanaan dan kekurangan kita, Allah berikan kepada kita ampunan dan pahala yang besar. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk ingat kepada Allah, sebagaimana Rasulullah mencontohkan bahwa Rasulullah selalu ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Semoga ingatnya kita dan itibarnya kita kepada Rasul, suatu saat nanti Rasulullah ingat kepada kita dan mengaku kita sebagai umat. Saling doakan ibu bapak. Ramadan 30 hari, Ramadan sebulan, bisa 29 atau 30 hari. Punten, saya minta waktu 1 hari doain saya. Bukan 1 hari, 1 waktu. Ustadz Maji. Lain. Apa aja terserah. Pasti ada doa yang bakal ibu mau sebut buat saya. Ya Allah, jangan tambahin istrinya Pak Majid. Itu pasti dilarang sama ibu-ibu. Bu ya, Ramadan sebulan, coba sisihkan 1 waktu saja untuk mendoakan saudara kita, untuk mendoakan jamaah kita, untuk mendoakan keluarga kita. Kalau itu masih ada dendam pada diri kita, salah satu yang menghabiskan dendam dengki kita, musuh kita kepada keluarga kita, kepada saudara kita, jamaah kita adalah doa. Dan doa kepada saudara kita dalam waktu keadaan saudara kita nggak ngerti lagi didoain, itu doanya mustajabah. Karena langsung malaikat yang mengaminkan itu. Maka doakan sesama jamaah kita 1 waktu saja. Kapan terserah ibu, supaya kita minimal semoga dosanya diampuni oleh Allah. Semoga diberi kesemangatan dalam ibadah. Semoga diberi
kesuksesan dalam bulan Ramadan, diselamatkan bulan Ramadannya dan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alayna wa liman habba wa ahsana ilayna wa likafatil muslimina ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek nenek kami, para pendahulu kami. Begitupun ampuni dosa dan kesalahan para guru-guru kami, para pembimbing-pembimbing kami, orang-orang yang mungkin pernah kami dolimi dengan lisan dan perbuatan kami. Begitu juga ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang pernah memberikan pertolongan kebaikan kepada kami. Dan ampuni juga ya Allah dosa dan kesalahan orang-orang yang berada di sekeliling kami dengan kecintaan dan kasih sayang mereka, dari kalangan istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, ponakan-ponakan kami, adik kakak kami, ipar-ipar kami, mertua kami, menantu kami, dan kumpulkan kami dalam kebaikan ya Allah, dan kumpulkan kami semua nanti di akhiratmu di dalam surgamu. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tusallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah kami semua, lahir batin kami, jasadiah kami, ruhaniah kami, ketaatan kami sampai bulan Ramadan. Dan selamatkanlah Ramadan yang kau hadiahkan kepada kami tahun ini nanti menjadi selamat, dengan engkau berikan kepada kami pertolongan, bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya di dalamnya, bisa berterawih dengan kebaikan kami dan pada setiap malamnya, bisa memperbanyak baca Al-Quran, bisa memperbanyak langkah kaki ke masjid dan musola kami, dan bisa memperbanyak doa dan amal ketaatan kami. Dan ya Allah, jadikanlah keseluruhan amal soleh kami di bulan Ramadan yang penuh kesederhanaan dan kekurangan itu menjadi diterima oleh Engkau. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fi ma jarat bihil maqadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah wal ifah wal amanah wa husnal khuluqi war ridha bil qadri. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh. La haula wa la quwwata illa billah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna waj'al azwajina waj'al dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahli syarri wa ahli dhahir wa adkhilna wa adkhilhum jannataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadlika subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.